Selamat pagi anak-anak siswa baru SMA Negeri 1 Langke Rembong. Selamat datang di SMA Negeri 1 Langke Rembong ke 324 anak-anak kami. Selamat bergabung di SMA Negeri 1 Langke Rembong. Kita memperkenalkan diri. Nama saya Wenceslas Jumarus, SPD. Dipercayakan oleh kepala sekolah untuk melayani dan membantu sekolah dalam bidang layanan kurikulum. Sebelum saya berbicara lebih jauh tentang kurikulum itu, saya juga memperkenalkan bahwa saya dibantu oleh 6 orang, oleh 6 orang staf saya, Pak Alex Brahi, Pak Eduardus Jemahu, Pak Justinus Doni, Pak Hasdi Manto, Pak Filipus Hamin, dan Pak Saverius Norvin. Anak-anak sekalian, saya membicarakan yang pertama, apa tugas dan layanan kurikulum itu. Secara garis besar, saya memberitahukan kepada kalian tentang layanan kurikulum. Wakil Kepala Sekolah urusan kurikulum, tugasnya adalah membantu dan bertanggung jawab kepada kepala sekolah sesuai dengan tugas antara lain mewakili kepala sekolah untuk menghadiri rapat dalam bidangnya dan atau menjadi pelaksana harian kepala sekolah jika ditugaskan ketika kepala sekolah berhalangan. Yang kedua, menyusun program pengajaran. Yang ketiga, menyusun dan menjabarkan kalender pendidikan. Yang berikutnya, menyusun SK pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran. Berikut, menyusun jadwal evaluasi belajar dan pelaksanaan ujian akhir, termasuk pemeriksaan secara manual. Berikut, mengkoordinasikan pelaksanaan analisis hasil ujian. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengolahan nilai hasil ujian. Menetapkan kriteria persyaratan kenaikan kelas dan kelulusan, mengatur jadwal penerimaan rapor dan ijazah, mengkoordinasikan, menyusun, dan mengarahkan penyusunan kelengkapan mengajar, mengatur pengembangan musyawarah guru mata pelajaran MGMP, musyawarah guru bimbingan penyuluhan MGBP, musyawarah guru muatan lokal MGML, dan koordinator mata pelajaran. Menyediakan dan memeriksa daftar hadir guru, memeriksa perangkat pelajaran, mengatur penyediaan sarana guru dalam pembelajaran berupa penyediaan spidol, tinta, penghapus, dan lain sebagainya yang diperlukan di kelas. Menyediakan jurnal KBM, daftar hadir peserta didik, daftar nilai, dan format ketercapaian kurikulum. Membuat analisis ketercapaian kurikulum, mengatur pelaksanaan program perbaikan dan pengayaan, mengkoordinasikan pelaksanaan KBM dan laporan pelaksanaannya, mengatasi hambatan terhadap KBM, melakukan supervisi administrasi akademis, melakukan pengarsipan program kurikulum, merekrut dan mengkoordinir kegiatan bimbingan bagi peserta didik yang mengikuti lomba-lomba akademik, mengkoordinasikan pencapaian standar nasional pendidikan, menyusun laporan pelaksanaan KBM secara berkala, dan masih banyak tugas lain yang berkaitan dengan pelayanan kami di bidang pembelajaran. Sedangkan tugas staf saya adalah membantu saya sebagai Wakasek Kurikulum dalam menyelesaikan administrasi umum kurikulum dan pengajaran. Saya juga dibantu oleh ICT, koordinator ICT Center, yaitu untuk merencanakan pengembangan ICT Center dan juga mengendalikan penerapan pelajaran berbasis TIK dan e-learning. Anak-anak sekalian, di tengah wabah corona ini, sebenarnya Anda lebih banyak dapat informasi dari saya. Tetapi karena waktunya yang dibatasi, maka saya
memperkenalkan layanan kurikulum sesingkat mungkin. Saya masuk yang kedua. Struktur kurikulum SMA Negeri 1 Langkerembong. Struktur kurikulum SMA Negeri 1 Langkerembong memuat yang pertama, kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia. Yang kedua, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. Yang ketiga, kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, kelompok mata pelajaran estetika. Yang berikutnya, kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Anak-anak sekalian, kalau di SMP Anda sudah tahu mata pelajaran apa saja yang Anda ikuti. Di SMA ada sedikit perbedaan, ya. Ada sedikit perbedaan. Di SMA, kalau di SMP Anda mengenal istilah mata pelajaran IPA, maka di SMA dibagi lagi, dipecah lagi. Oke, untuk itu saya jelaskan tentang mata pelajaran yang Anda ikuti di SMA Negeri 1 Langkerembong. Yang pertama, kelompok mata pelajaran wajib. Ya. Kelompok mata pelajaran wajib itu terdiri dari 1. Agama dan budi pekerti. Ya. Agama dan budi pekerti ini dialokasikan waktunya adalah 3 jam pelajaran. Yang kedua, PPKN 2 jam pelajaran. Yang ketiga, bahasa Indonesia 4 jam pelajaran. Yang keempat, matematika 4 jam pelajaran. Kelima, sejarah Indonesia 2 jam pelajaran. Yang keenam, bahasa Inggris 2 jam pelajaran. Kelompok wajib yang kedua, yaitu yang pertama, seni budaya 2 jam pelajaran. PJOK 3 jam pelajaran. Prakarya dan kewirausahaan 2 jam pelajaran. Jadi sudah 9. Ya, sudah 9. Lalu kita masuk kelompok peminatan. Kelompok peminatan ini dasarnya adalah selain sesuai dengan minat dan kemampuan kalian, juga berdasarkan nilai-nilai yang nanti pengelompokan peminatan ini akan diproses lebih lanjut. Jadi saya harapkan anak-anak yang ingin masuk ke peminatan tertentu betul-betul mempersiapkan diri untuk tes peminatan sesuai dengan kemampuan awal kalian. Nah, di SMA Negeri 1 Langkerembong kita menggunakan 3 kelompok peminatan. Yang pertama, peminatan MIPA. Peminatan MIPA ada 4 mata pelajaran ciri khasnya. Yang pertama, matematika itu 3 jam pelajaran. Saya ulangi, matematika. Tadi ada matematika, itu matematika wajib. Artinya semua jurusan, ya, baik MIPA, IPS maupun bahasa dan budaya, itu menerima mata pelajaran matematika wajib. Lalu yang kedua di IPA, fisika, itu 3 jam pelajaran. Yang ketiga, kimia, 3 jam pelajaran. Dan yang keempat, biologi, 3 jam pelajaran. Lalu yang berikut, kelompok peminatan IPS. Kelompok peminatan IPS ini terdiri dari yang pertama, ekonomi 3 jam pelajaran. Yang kedua, geografi 3 jam pelajaran. Yang ketiga, sejarah 3 jam pelajaran. Yang keempat, sosiologi 3 jam pelajaran. Yang ketiga, kelompok peminatan bahasa dan budaya. Yang pertama, mata pelajaran karakteristiknya, bahasa dan sastra Indonesia itu 3 jam pelajaran. Bahasa dan sastra Inggris 3 jam pelajaran. Bahasa asing di SMA Negeri 1, bahasa asing yang kita pilih sesuai dengan ketersediaan guru mata pelajarannya adalah mata pelajaran bahasa Jerman. 3 jam pelajaran.
Yang berikut antropologi, itu juga 3 jam pelajaran. Jumlahnya sudah 13. Ditambah lagi dengan mata pelajaran tambahan TIK 2 jam pelajaran. Jadi dalam 1 minggu anak-anakku sekalian, kalian ya, di sekolah untuk waktu normal ya, kalau waktu normal itu ada 44 jam pelajaran ya. Kita berharap pada ini berlalu sehingga kita bisa bertemu di kelas ya, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar sebagaimana yang Anda harapkan dan juga sebagaimana yang kami harapkan. Saya lanjutkan. Untuk kelas 1 baru ya, Anda selain ya, menerima mata pelajaran ini yang sudah saya bacakan, ada lagi namanya mata pelajaran lintas minat. Lintas minat artinya Anda di jurusan A tapi ambil mata pelajaran di minat B. Saya ambil contoh ya. Misalkan Anda jurusan IPA. Nah, di SMA Negeri 1 Langke Rembong untuk jurusan IPA, dia lintas minatnya sejumlah 6 jam pelajaran. Itu kita sudah atur sesuai dengan ketersediaan guru ya, dan juga berdasarkan ya, pemikiran kami yang terbaik untuk kalian, yaitu bahasa dan sastra Inggris, dan yang kedua ekonomi. Jadi selain Anda mempelajari matematika, fisika, kimia, biologi, maka yang jurusan IPA juga mempelajari bahasa dan sastra Inggris dan juga ekonomi di jurusan IPS. Itu di kelas 1. Sedangkan di kelas 2-nya nanti Anda bisa lepas salah satu dari mata pelajaran lintas minat ini. Mau lepas bahasa dan sastra Inggris atau mau lepas ekonomi. Lalu yang jurusan IPS ya. Yang jurusan IPS selain mata pelajaran peminatan ekonomi, geografi, sejarah, sosiologi, ditambah lagi dengan biologi yang merupakan mata pelajaran peminatan MIPA. Anda ambil itu dan juga kimia. Ya. Tentunya pertimbangan ini yang pertama disesuaikan dengan ketersediaan guru dan juga berdasarkan pandangan kami untuk kelanjutan masa depan kalian. Lalu yang berikut, bahasa dan budaya. Untuk yang jurusan bahasa dan budaya, Anda mengambil lintas minat biologi dan kimia. Jadi IPS dan bahasa mengambil lintas minatnya sama, yaitu biologi dan kimia. Di kelas 2, Anda boleh melepas salah satunya. Ya. Melepas biologi atau kimia. Ya. Tentunya itu nanti disesuaikan dengan pertimbangan-pertimbangan yang terjadi sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi di SMA Negeri 1 Langke Rembong. Lalu yang berikut tentang KKM ya, atau KBM, ketuntasan belajar minimal. Anak-anak kelas 1 ya, untuk tahun ini kami sudah menetapkan bahwa ketuntasan belajar minimal kalian nilai paling rendah maksudnya adalah 76. Artinya ya, Anda dikatakan tuntas jika memiliki nilai 76 minimal. Sementara kalau di bawah itu maka Anda dikatakan tidak tuntas. Saya berharap di tengah badai corona ini Anda tetap belajar dengan sungguh-sungguh ya, di rumah ya, sehingga pada saatnya, pada waktu evaluasi kenaikan kelas atau evaluasi akhir tahun, ya, Anda mencapai nilai ketuntasan ini. Pasti kalian bertanya, bagaimana sistem ya, kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 1 Langke Rembong? Sebagai Wakasek Kurikulum, saya informasikan kepada kalian bahwa di masa pandemi corona ini dan daerah kita masih dinyatakan belum zona hijau, maka sistem pembelajaran kita adalah sistem daring dan luring. Ya. Tentunya Anda sudah tahu berdasarkan informasi-informasi yang sudah berseliweran di internet dan Anda sudah tahu
ya, ataupun informasi-informasi dari orang lain. Apa itu pembelajaran daring? Ya. Pembelajaran daring itu adalah pembelajaran yang melibatkan jaringan internet, sehingga sangat diharapkan anak-anakku sekalian dan juga dukungan orang tua untuk bisa mengkondisikan pembelajaran daring ini, dan di SMA 1 nanti pembelajaran daring itu dalam bentuk Google Classroom dan Zoom, ya. Sehingga saya mengharapkan orang tua bisa mendukung sepenuhnya pembelajaran ini, baik pembelajaran daring maupun pembelajaran luring. Tentunya pembelajaran daring ini butuh perhatian ekstra dari orang tua, ya. Di antaranya diharapkan orang tua wali, ya, perlu mengambil, ya, tindakan-tindakan pemantauan kepada anaknya. Pastikan dia mengikuti pembelajaran ini dengan benar. Menyiapkan perangkat yang diperlukan dalam hal ini adalah HP Android, ya. Terus memastikan, seperti yang saya katakan sebelumnya tadi, memastikan bahwa mereka mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Nah, bagaimana dengan pembelajaran luring, ya? Pembelajaran luring yang dilakukan di SMA Negeri 1 Langke-Rembong disesuaikan dengan situasi dan kondisinya, ya. Yang pertama, ada opsi, ya. Opsi yang pertama, mungkin Bapak Ibu guru nanti yang akan mengantarkan materi pembelajaran ke anak didik, ya. Atau opsi yang berikutnya adalah diharapkan kesediaan orang tua, ya, untuk mengambil bahan ajar di sekolah, ya, dan pemantauannya nanti atau hasil dari pemantauan belajar di rumah itu, ya, sistemnya luring itu akan dievaluasi selama 1 minggu atau sesuai dengan kesepakatan atau waktu yang ditentukan oleh guru mata pelajaran. Sehingga mengantisipasi pembelajaran daring ini, saya sangat mengharapkan dukungan dari orang tua, Bapak Ibu sekalian, ya, untuk bisa, ya, memberikan dukungan yang sebesar-besarnya untuk anak didik kita. Saya tahu bahwa masih ada daerah-daerah tertentu di Manggarai ini yang jaringan internetnya tidak lancar, tetapi dengan sistem zonasi ini diharapkan anak-anak sudah berada di sekitar Langke-Rembong ini, sehingga mereka bisa mengikuti pembelajaran daring ini tanpa, ya, hambatan sinyal yang tidak baik atau persoalan-persoalan lain. Jikalau misalkan anak-anak tidak memiliki, ya, HP Android sendiri, bisa minta bantuan HP Bapak atau Mama atau siapa saja, tetapi perlu seperti yang disampaikan dalam radiogram, perlu juga memberitahukan bahwa HP yang digunakan itu adalah bukan HP pribadi. Memang, ya, sekolah tentu berharap bahwa semua orang tua bisa mendukung pembelajaran daring ini, ya, dengan langkah yang pertama adalah menyiapkan HP Android. Sedangkan bagaimana model pembelajaran daring selanjutnya nanti, itu tentunya akan dihubungkan, ya, ke anak-anak oleh pihak sekolah, ya, atau informasi-informasi yang banyak melalui web yang sudah atau akan disiapkan. Sehingga kami sangat mengharapkan anak-anak, ya, selalu bisa memantau, ya, perkembangan setiap hari. Gunakan itu untuk informasi-informasi yang berkaitan baik pembelajaran daring, luring, ataupun informasi-informasi lain yang berkaitan pembelajaran jarak jauh ini. Sedangkan kelas 2 dan kelas 3, ya, saya tidak bicarakan, ini khusus untuk kelas 1 atau kelas 10. Jadi ketuntasan kalian untuk belajar ini adalah minimal mendapatkan nilai 76. Tentunya bukan hanya untuk nilai pengetahuan atau kognitif, juga nilai psikomotor. Ya, ada mata pelajaran-pelajaran tertentu yang memiliki nilai psikomotor. Harus minimal 76. Di bawah itu berarti Anda tidak tuntas. Lalu kita masuk ke peraturan akademik. Ya. Peraturan akademik menyangkut, ya, yang pertama tentang kenaikan kelas. Ya. Kenaikan kelas di SMA Negeri 1 Langke-Rembong, ya, yang menentukan Anda naik atau tidak itu adalah perjuangan Anda. Ya. Bapak Ibu guru tugasnya adalah menghimpun, mendata, ya, dan mengolah nilai dan juga mengamati sikap kalian.
Karena syarat untuk kenaikan kelas, Anda harus ya secara pengetahuan dan keterampilan Anda tuntas, tapi tidak cukup dengan itu. Anda juga harus memiliki sikap, paling kurang ya keterangannya adalah baik ya. Itu sehingga Anda bisa naik kelas. Nah, bagaimana supaya bisa naik kelas? Ya. Yang pertama, dari kehadiran. Untuk kehadiran selama 2 semester, ya, kehadiran selama 2 semester, Anda tidak boleh melebihi 10 kali alfa atau tanpa keterangan tidak hadir di sekolah. Tentunya ini adalah untuk konsep, ya, konsep kegiatan belajar mengajar tatap muka, ya. Kegiatan belajar mengajar tatap muka bahwa kalau Anda 10 kali tidak mengikuti, ya maka Anda bisa tidak naik kelas. Ya. Lalu yang berikut, memiliki nilai yang tidak tuntas paling banyak 2. Ya. Artinya kalau Anda mendapatkan nilai yang tidak tuntas itu 3, 4, dan seterusnya, maka Anda bisa dipastikan tidak naik kelas. Saya minta kepada anak-anakku sekalian, belajar yang sungguh, ikuti tata tertib. Karena pendidikan sekarang tidak sama dengan dulu. Ya. Anda mau pindah dari satu sekolah ke sekolah lain, entah alasan apa saja, ya, itu tentunya tidak semudah dulu. Ya. Karena Anda harus hubungi sekolahnya, keluar dulu dari sekolah ini, misalkan pindah ke sekolah lain dan dapat di sekolah ini, sehingga riwayat-riwayatnya diketahui. Ya. Lalu yang berikut, Anda memiliki sikap yang baik. Tentunya sikap yang baik itu saya pikir ya, anak-anak tahu tidak melakukan hal-hal yang bertentangan ya, dengan tata tertib yang ada di SMA 1. Ya, tolak ukur sikap yang baik tentunya adalah Anda mengikuti aturan-aturan yang telah dibuat oleh sekolah yang nanti akan diperjelas atau disampaikan lebih banyak oleh Pak Kasih Kesiswaan. Jadi Anda harus memiliki sikap yang baik dan lain sebagainya ya, selain nilai itu. Lalu yang berikut, bagaimana proses penilaian? Ya, proses penilaian kita di sini ada namanya penilaian harian. Ya, penilaian harian itu ya dilakukan oleh guru masing-masing, baik tugas mandiri terstruktur maupun tugas mandiri tidak terstruktur. Ya, oleh karena itu saya harapkan anak-anak sekalian, kalau ada tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, kerjakan itu, ya, kerjakan itu semaksimal mungkin. Ya, saya menghimbau ya kepada anak-anakku sekalian, ada beberapa hal penting ya, atau motivasi-motivasi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kebiasaan yang baik itu bisa ya, bisa hancur karena pergaulan yang salah. Oleh karena itu saya harapkan kalian ya, kebiasaan-kebiasaan baik itu harus dipertahankan dan hati-hati dalam bergaul ya. Masa depan kalian masih menjanjikan 1000 kesuksesan. Anda belajar itu adalah Anda jalan pelan-pelan menuju apa yang namanya kesuksesan itu. Kesuksesan kalian bukan hanya saja harapan kalian, harapan orang tua kalian, harapan keluarga kalian, siapa saja yang mendukung cita-cita kalian, termasuk harapan lembaga ini. Ya. Jadi kami mengharapkan suatu saat Anda akan menambah deretan alumni SMA Negeri 1 Rembong ini, dan juga suatu saat kami mendengar bahwa hasil didik kami, anak didik kami sudah ya, bekerja di sini, di sini. Itu harapan kami. Ya. Lalu yang berikut, bagaimana kriteria untuk keberhasilan atau penilaian di masa pandemi corona ini? Tentunya itu nanti akan disampaikan lebih lanjut, tapi yang paling utama adalah Anda selalu ya mengikuti semua informasi-informasi dari sekolah, ya, informasi dari sekolah, ya, baik lewat Bapak Ibu guru maupun informasi yang disampaikan melalui media sosial. Ya. Satu harapan saya, ya, tuntutan menggunakan HP Android ini tidak bisa dihindari, ya. Tapi saya minta bijaklah, ya, bijaklah menggunakan media online ini, ya, bijaklah. Betul-betul Anda pakai digunakan untuk belajar, bukan hal-hal yang tidak baik,
Ya. Saya kebetulan saya juga guru fisika. Penggunaan HP menurut teori fisika radiasi gelombang elektromagnetik itu juga ada dampaknya terhadap kita. Ya. Oleh karena itu gunakan seperlunya, jangan sampai Anda ya, berlama-lama menggunakan HP untuk sesuatu yang tidak benar. Akhirnya saya sebagai Wakasek Kurikulum SMA Negeri 1 Bangkai Rembong, secara garis besar sudah saya sampaikan, kalau nanti ada hal-hal lain yang kurang jelas, kita berharap bahwa KBM akan berjalan normal, entah bulan depan, lebih cepat, lebih bagus, sehingga hal-hal yang tidak jelas yang berkaitan dengan pelayanan kami di kurikulum, ya, Anda bisa tanya langsung, ya. Tapi dalam masa pandemi Corona ini, Anda bisa SMS ke layanan yang sudah diberikan. Begitu juga kepada orang tua, kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan ya, kurikulum atau mata pelajaran yang akan diambil oleh anak-anak, ya, Bapak Ibu, untuk konsultasi bisa konsultasi di layanan yang sudah disiapkan oleh sekolah. Ya. Akhirnya, atas nama Bapak Ibu guru semua di SMA Negeri 1 Bangkai Rembong, Sivitas Akademika, Tata Usaha, dan lain sebagainya, kami mengucapkan selamat datang, selamat mengikuti MPLS ini secara online, kiranya tidak mengurangi ya, tidak mengurangi manfaat Anda mengenal lingkungan sekolah ini. Dan hari ini saya sebagai Wakasek Kurikulum memperkenalkan sedikit tentang tugas dan layanan kami yang berkaitan dengan tugas kami di kurikulum. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.